Bagi teman-teman yang sudah diterima menjadi anggota KPPS, maka selanjutnya teman-teman akan diperintahkan untuk melakukan registrasi di aplikasi Siakba itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips langkah-langkah untuk melakukan registrasi di aplikasi Siakba itu sendiri bagi teman-teman yang sudah diterima menjadi anggota KPPS-nya, dan itu bisa teman-teman lakukan juga dengan menggunakan perangkat HP saja. Simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini. Untuk langkah awal, silakan teman-teman masuk terlebih dahulu ke situs web browser di perangkat teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome saja. Di penelusuran teman-teman ketikkan siakba.kpu, lalu teman-teman silakan pilih bagian yang ini. Setelah masuk ke website Siakbanya, lalu silakan teman-teman klik di bagian login. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan teman-teman back kembali terlebih dahulu dan silakan teman-teman baca di pengumuman penerimaan anggota KPPS-nya. Di sana ada tertera yaitu nama teman-teman sekaligus alamat email yang akan teman-teman gunakan untuk login nanti. Di sini saya akan buka contoh pengumumannya seperti ini. Lalu silahkan teman-teman cari nama teman-teman di papan pengumumannya. Di sini ada itu setelah nama itu alamat email. Nah, alamat email inilah yang akan teman-teman copy nantinya dan teman-teman masukkan atau teman-teman pastekan di login link Siakba nanti. Teman-teman copy link emailnya, alamat emailnya di urutan nama teman-teman masing-masing ya yang sudah diterima. Di sini saya contohkan, saya cari urutan nama saya sendiri, yaitu saya copy, saya salin, lalu silahkan kita masuk kembali ke website Siakbanya. Di bagian alamat email, teman-teman tempelkan alamat email yang sudah teman-teman copy yang pas di urutan nama teman-teman masing-masing tadi. Nah, ini kita klik tahan, lalu kita klik tempel, maka dia akan tertempel sendirinya dengan di sini ya. Namun pastikan teman-teman memasukkan emailnya itu dimulai dari KPPS 13 terus berikutnya. Nama teman-teman jangan sampai masuk ya. Ini saya copy, ini masuk namanya. Kita hapus di bagian namanya. Atau bagi teman-teman yang bingung dan tidak bisa mengkopinya, boleh juga teman-teman catat alamat emailnya lalu teman-teman ketikkan di sini sesuai dengan alamat email yang tertera di nama teman-teman masing-masing. Selanjutnya kita masuk di bagian password. Di bagian password di sini juga sama, teman-teman tempelkan juga alamat email yang di bagian urutan nama teman-teman masing-masing tadi yang ada di papan pengumuman penerimaan anggota KPPS-nya. Teman-teman tempelkan juga alamat email yang sama di bagian password. Supaya tidak terjadi kesalahan, teman-teman bisa centang di bagian show password biar kelihatan yang teman-teman tempelkan itu benar atau salah. Setelah semuanya dimasukkan dengan benar seperti ini, lalu silahkan teman-teman klik login. Di menu login berikutnya, teman-teman akan diperintahkan untuk membuat password baru atau mengganti password teman-teman masing-masing. Di sini silahkan teman-teman masukkan password yang ingin teman-teman buat untuk berikutnya. Jadi nantinya teman-teman login tidak menggunakan password yang diberikan oleh KPU tadi. Jadi teman-teman bisa login dengan menggunakan password baru teman-teman masing-masing. Silahkan teman-teman masukkan password barunya itu minimal 8 karakter dan teman-teman ulang lagi di bagian konfirmasi di bawahnya itu password yang sama. Setelah passwordnya dibuat, lalu silakan teman-teman klik lanjutkan. Maka di sini berhasil update untuk mengganti password. Berarti teman-teman bisa login dengan password baru yang teman-teman buat barusan. Nah, di sini artinya teman-teman sudah berhasil melakukan registrasi atau login di website Siakba itu sendiri bagi teman-teman yang sudah diterima menjadi anggota KPPS-nya ya. Di sini tinggal teman-teman lengkapi biodata teman-teman berikutnya. Di sini ada di bagian biodata dan di bagian unggah dokumen. Namun saat teman-teman melakukan selancar seperti ini terjadi error seperti ini ya, layanan tidak tersedia katanya, maka silakan teman-teman refresh kembali. Teman-teman boleh back atau boleh ketikkan kembali itu linknya Siakba KPU di web browser teman-teman masing-masing ya. Karena di sini memang website Siakbanya memang agak sedikit error, sering error gitu. Di sini saya coba login ulang kembali, di sini masih nggak mau. Teman-teman silahkan coba kembali sampai dia benar-benar mau. Nah, di sini saya mencoba berulang-ulang kali, ini mau lagi ya. Lalu silakan teman-teman masukkan login kembali itu ke Siakba teman-teman masing-masing.
dengan menggunakan alamat email yang sama yang sudah tertera di papan penerimaan atau papan pengumuman penerimaan anggota KPPS teman-teman. Lalu passwordnya yaitu gunakan password yang sudah teman-teman buat baru tadi. Setelah dimasukkan, lalu silakan teman-teman klik login kembali. Di sini ada 3 halaman dashboard. Yang pertama profile, yang kedua biodata, yang ketiga itu unggah dokumen. Teman-teman cek satu-satu dan isi semuanya dengan lengkap ya. Di sini saya akan coba cek isi terlebih dahulu di bagian unggah dokumen. Di bagian pertama ada katanya pas foto. Teman-teman silahkan masukkan pas foto, itu katanya 3x4. Teman-teman tinggal klik di bagian lambang pensil yang ada di pas fotonya. Maka teman-teman akan diarahkan ke album atau galeri perangkat teman-teman masing-masing untuk mengunggah foto yang akan teman-teman unggah. Pastikan foto yang teman-teman unggah itu sama dengan foto yang teman-teman berikan sewaktu melakukan pendaftaran menjadi anggota KPPS-nya. Dan pastikan juga itu format fotonya itu dalam bentuk gambar ya. Boleh JPEG, IMG, image, atau lain sebagainya. Pokoknya dalam bentuk gambar. Jika teman-teman uploadnya itu dalam bentuk PDF, maka di sini tidak akan terbaca. Jadi sewaktu teman-teman melakukan pendaftaran, ada yang namanya scan foto. Sewaktu teman-teman melakukan pendaftaran menjadi anggota KPPS-nya, itu tidak berlaku teman-teman unggah di sini ya. Jadi teman-teman silakan unggah itu bagian foto yang dalam bentuk gambar. Boleh image, JPEG ataupun yang lainnya, pokoknya formatnya dalam bentuk gambar. Di sini saya akan coba unggah, lalu silakan teman-teman crop terlebih dahulu ukurannya karena di sini dia minta ukurannya 3x4. Untuk langkah-langkah cropnya itu teman-teman tinggal tarik garisnya ya seperti ini. Jika sudah paling besar seperti ini ya. Jadi sampingnya itu penuh, atasnya juga penuh, dan di sini saya crop di bagian bawahnya saja biar kelihatan masuk semua gitu. Jadi di bawahnya hilang sedikit nggak apa-apa. Nah setelah di crop lalu silakan teman-teman klik simpan. Berikutnya silakan teman-teman unggah di bagian file ektp. Nah untuk file ektp ini juga formatnya masih dalam bentuk gambar, boleh image, JPEG atau lain sebagainya. Teman-teman boleh upload hasil scan ektp-nya yang formatnya sudah teman-teman rubah ke dalam bentuk gambar. Berikutnya silahkan teman-teman upload di bagian file ijazah terakhir. Nah ini boleh teman-teman upload itu hasil scan yang teman-teman scan sewaktu melakukan pendaftaran menjadi anggota KPPS-nya. Saya sarankan teman-teman buat satu folder di perangkat teman-teman untuk semua data-datanya. Jadi saat melakukan upload, teman-teman tidak bingung mau mencarinya kemana. Jadi teman-teman tinggal langsung ke folder yang sudah teman-teman buat, yang semua data-data yang akan teman-teman unggah itu sudah ada di folder tersebut seperti foto, ektp, ijazah, daftar riwayat hidup, surat pendaftaran, dan lain sebagainya. Nah berikutnya juga silakan teman-teman masukkan itu file surat pernyataan. Ini tinggal teman-teman upload hasil scan yang teman-teman scan sewaktu melakukan pendaftaran menjadi anggota KPPS-nya. Untuk file surat pendaftaran, surat pernyataan, daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat, itu semuanya formatnya dalam bentuk PDF. Ini teman-teman tinggal unggah hasil scan yang teman-teman scan sewaktu melakukan pendaftaran menjadi anggota KPPS-nya. Jadi jika sudah selesai teman-teman unggah semuanya, lalu teman-teman silahkan klik unggah di bagian paling bawah. Maka di sini file berhasil diunggah. Teman-teman klik saja OK dan bisa teman-teman cek satu-satu kembali data-data yang sudah teman-teman unggah. Sekarang untuk di bagian unggah dokumen sudah selesai kita unggah ya. Kita akan cek kembali di bagian pengumumannya. Teman-teman baca baik-baik pengumumannya. Yang pertama di sini dikatakan itu membuat akun baru, login dengan menggunakan email yang sudah diberikan oleh KPU. Setelah login lalu silakan untuk mengganti password. Itu sudah kita lakukan. Selanjutnya itu kita login kembali dengan menggunakan username dan password baru. Itu juga sudah kita lakukan. Selanjutnya juga untuk upload dokumen persyaratan KPPS sebelumnya yang sudah di-scan juga sudah kita upload, dan juga mengisi data diri Siakba disarankan dengan menggunakan laptop. Nah, di sini kita bisa menggunakan HP saja. Namun di sini yang belum kita lakukan yaitu yang nomor 4, yaitu mengisi data-data diri kita dengan lengkap dan email aktif. Nah sekarang kita masuk lagi ke website Siakbanya. Jika masih terjadi error silakan teman-teman ulang login kembali, itu masih sama ya. Teman-teman login dengan email yang sudah diberikan oleh KPU-nya, lalu silakan masukkan password baru yang sudah teman-teman buat tadi. Setelah login seperti ini lalu silakan teman-teman cek kembali satu persatu, yaitu ternyata benar di sini di bagian biodata profile itu kita belum mengisi di bagian NIK, tempat tanggal lahir, alamat email,
jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengisi ini di bagian biodata ya. Kita klik saja teman-teman bagian ubah profile. Lalu teman-teman masukkan NIK, EKTP teman-teman. Nama di sini sudah ada. Dan berikutnya teman-teman masukkan juga itu alamat email yang masih aktif. Dan juga di bagian jabatan di sini, karena di bagian ketua itu tidak bisa dicentang, teman-teman centang saja di bagian anggota. Nah, jika ada yang bertanya kenapa harus mencentang bagian anggota, karena kan kita memang belum menentukan itu siapa ketua atau anggotanya. Jadi di sini teman-teman tidak masalah centang dulu di bagian anggotanya, karena nanti jika teman-teman menjadi ketuanya juga bisa teman-teman rubah nantinya. Berikutnya silakan teman-teman masukkan yaitu tempat lahir. Ini tempat lahirnya aja ya. Saya contohkan di sini, saya bikin Bengkulu. Dan berikutnya masukkan tanggal lahir juga. Teman-teman bisa geser ini sampai menemukan tahun tanggal lahir teman-teman. Jika sudah ditemukan bulan dan tahunnya, teman-teman klik di bagian tanggalnya, lalu teman-teman klik selesai. Berikutnya di bagian jenis kelamin, teman-teman masukkan. Jika sudah, berikutnya juga masukkan tingkat pendidikan terakhir, program studi, alamat, dan untuk kelurahan, kecamatan, kabupaten di sini sudah terisi dengan otomatis. Sekarang kita masukkan di bagian agama, pekerjaan, nomor telepon, riwayat penyakit jika teman-teman ada punya riwayat penyakit ya. Jika tidak, boleh teman-teman kosongkan saja. Di sini juga ada perangkat elektronik yang digunakan, bikin saja HP. Berikutnya juga untuk jabatan jenis pemilu, jika punya riwayatnya boleh teman-teman masukkan, jika tidak boleh teman-teman kosongkan. Jika sudah, teman-teman boleh klik simpan. Sekarang berikutnya teman-teman tinggal menunggu instruksi berikutnya dari KPU-nya. Jadi di sini untuk biodata, dokumen semuanya sudah teman-teman isi ya. Karena di sini memang instruksi dari KPU berikutnya yaitu teman-teman dilarang untuk mengunci data yang sudah teman-teman isi. Jadi di sini teman-teman tidak usah terlebih dahulu untuk menekan kunci data. Jadi biarkan saja ini terlebih dahulu terupload seperti ini. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.